Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Ya, semoga saja iya gitu ya. Dan buat kalian semua saya doakan ya semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian ya menghadapi penghujung tahun ini teman-teman ya. Semoga bisa jadi kenyataan. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya sebenarnya kinerja daripada market cap, volume gitu teman-teman ini sangat-sangat buruk ya kan. Dari market cap sendiri di area 2,3 sekian triliun dolar kali ini udah berada di area 2,29 triliun dolar. Oke, jadi penurunan terus menerus. Volume juga mengalami penurunan. Kali ini berada di area 57,7 billion dolar alias mengalami penurunan sekitar 28%. Sedangkan untuk parameter Bitcoin sendiri ya kan dia berada di area 68.400-an. Oke. Seperti yang saya bilang kita perlu wanti-wanti, perlu waspada juga teman-teman. Bitcoin bisa turun sampai 63.000 something. Nah, itu perlu kita hati-hati. Ya, kenapa saya bilang bisa sampai di situ? Karena di situ ada area gap, ya kan? Kalian bisa lihat video saya yang tadi siang ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Itu ada area gap. Ya, ada area gap yang notabene biasanya gap tersebut ya bisa ditutup dengan cepat, bisa lama entah kapan yang akan nutup gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama malam hari ini sektor daripada ya overall ya teman-teman mengalami penurunan. Oke. Kali ini ya kan ada informasi buat kalian semua holder XRP. Nah, oke, stable coin ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya prediksi harga untuk XRP itu sendiri saat 21 Source yang meluncurkan ETF XRP. Nah, kalau nggak salah teman-teman ya, kalau nggak salah sempat kita bahas Vanek kalau nggak salah ya, Vanek atau mana ya, kalau nggak salah sih Vanek ya yang udah mengajukan ETF daripada si XRP ya. Nah, di sini harga XRP menunjukkan ketahanan karena Ripple menunggu keputusan SEC terkait pengajuan ETF 21 short. Sentimen positif investor mendorong kenaikan karena XRP. Oke, ya teman-teman ya. Jadi gini, seperti yang dibilang oleh Gary Hoskinston atau siapa ya, aku susah kali namanya ya. Bahwasanya ETF daripada XRP itu udah nggak bisa dihindari lagi. Cepat atau lambat itu bakal terjadi. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kita belajar dari ETF-nya Ethereum, kita belajar juga dari ETF-nya Bitcoin. Oke, jadi buy be rumor ya, buy be rumor, sell by news. Oke, harus gitu teman-teman ya. Karena gini, rumor Bitcoin approvement ETF gitu ya kan, itu harga Bitcoin melonjak loh ya. Tapi ketika terjadi approvementnya, lonjakannya nggak begitu lama, habis itu downtrend. Oke, seperti itu. Ethereum juga mengalami kinerja yang serupa. Semoga saja nanti ketika memang XRP ini ada ETF-nya, ya seperti yang saya bilang ya, buy be rumor, sell by news. Ya, kita cari untung teman-teman. Walaupun gini ya, ngejualnya jangan 100%, tetap jangan 100%, mentok di 80% lah. Nah, di sini harga daripada XRP telah memasuki fase konsolidasi yang stabil bertahan dalam kisaran perdagangan yang ketat di atas 0,53 dolar. Meskipun terjadi penurunan yang mengaruhi pasar mata uang kripto yang lebih luas, XRP telah mempertahankan posisinya yang menunjukkan periode stabilitas bagi Ripple. Nah, jadi di sini kenaikan kecil selama seminggu terakhir setelah memicu minat baru menambahkan sentimen positif di mana 21 source ya telah mengajukan permohonan dana yang diperdagangkan di bursa ETF untuk XRP yang berpotensi menandai langkah signifikan dalam adopsi aset tersebut. Harga Ripple sendiri ya atau XRP tetap stabil meskipun ada pengumuman ETF 21 source ya. Meskipun ada pengumuman seperti itu harganya tetap stabil karena yang ditunggu oleh komunitasnya adalah hasil daripada pengajuan ini. Nanti mungkin kalau hasilnya positif, harga XRP ini akan mengalami volatilitas atau kenaikan harga. Nah, manajer aset 21 source baru-baru ini mengajukan permohonan persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF yang terkait dengan XRP pada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Pengajuan pada tanggal 1 November kemarin tersebut bertujuan untuk apa? Mendaftarkan 21 source core XRP trust di bursa CBOE BSX yang memungkinkan investor mengakses pasar XRP secara tidak langsung.
Meskipun ETF tidak secara langsung mengekspos XRP, ia menawarkan titik masuk terstruktur ke dalam ruang mata uang kripto melalui saluran yang terregulasi. Tidak seperti Bitcoin dan Ethereum, XRP tetap tidak tersentuh oleh produk kripto Grayscale yang mengalami arus keluar besar setelah persetujuan ETF pada tahun 2024. Makanya ya kan harga ETF daripada harga Bitcoin dan Ethereum ketika ETF itu ada ya nggak begitu melonjak tinggi ya karena memang ada arus dana keluar yang cukup tinggi dari Grayscale. Nah, meskipun SEC telah menyetujui ETF Bitcoin dan Ethereum tahun ini, SEC belum membahas aplikasi untuk ETF yang berfokus pada XRP. Penundaan ini kemungkinan berasal dari kasus hukum yang sedang berlangsung antara SEC dan Ripple Labs, di mana banding terus berlanjut atas putusan bahwa penjualan program XRP bukanlah sekuritas. Tapi ya tetap aja Gary ini nggak mau kalah gitu ya kan, walaupun udah dikatakan itu bukan sekuritas. Coinbase Custodian Trust Company akan bertindak sebagai kustodian untuk kepemilikan XRP dalam ETF jika disetujui. Nah, mantap ya. Manajer aset lainnya termasuk Bitwins telah mengajukan ETF XRP juga serupa sebelum 21 SARS. Nah, prediksi harga XRP 0,8 bulan November nanti. Amin, semoga saja teman-teman. Berarti ini mendekati di area $1. Harga terbaru di perdagangan mendekati angka 0,51 menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dalam sesi terakhir. Jadi, jika tekanan beli meningkat untuk XRP dapat mencapai level 0,6. Jika titik ini ditembus, kemungkinan akan menarik minat bullish yang berpotensi mendorong harga mendekati di area 0,7. Beberapa analis optimis memperkirakan kemungkinan XRP ini naik hingga di area 0,8 jika kondisi pasar secara umum tetap menguntungkan. Oke, indikator moving average convergence ya teman-teman ya, atau MACD menunjukkan sedikit persilangan bearish yang menunjukkan potensi fluktuasi harga jangka pendek, namun historical atau histogram MACD menunjukkan divergensi negatif minimal yang menunjukkan bahwa tekanan jual masih terbatas. Jadi ketahanan XRP di tengah gejolak pasar yang lebih luas dan pengajuan ETF telah meningkat, sentimen investor persetujuan ETF 21 short XRP dapat mendorong adopsi tambahan jika momentum positif berlanjut. XRP dapat menargetkan $0,7 dengan potensi kenaikan menuju di area $0,8 pada bulan November, yaitu bulan ini teman-teman ya. Semoga saja itu bisa terrealisasi. Nanti kalau harga daripada XRP bisa ke area situ, ya jangan lupa teman-teman ya, taking profit. Taking profit kalian tipis-tipis gitu teman-teman ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP ya. Semoga beneran terjadi di bulan ini. Tetap semangat, kurangi sambat. Disclaimer yang paling utama dan salam cuan.